Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Kepala sekolah diduga menampar muridnya yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Ini viral di media sosial. Sang murid yang tak terima lapor ke pihak kepolisian dan menyebabkan rekan-rekannya atau teman-teman sekolahnya mogok sekolah. Pasca dugaan penamparan kepada siswa, Kepala Sekolah SMA N1 Cibarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitri dinonaktifkan dari jabatannya. Sementara proses pelaporan siswa yang menjadi korban masih bergulir di kepolisian. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengimbau agar kepala sekolah dan guru mengedepankan kesabaran dalam mendisiplinkan siswa yang bermasalah. Dimyati mengatakan penonaktifan kepala sekolah dilakukan hingga lingkungan pendidikan SMA N1 Cibarga kembali kondusif. Itu kalau ada kejadian begitu berarti kepala sekolahnya sebagai general manajernya di situ, di unit itu kan UPT. Jadi UPT itu unit pelaksana tugas itu sekolah, kepala sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktifkan segera nih, sekarang udah harus nonaktif. Insiden ini menjadi perhatian luas pasca aksi penamparan ratusan siswa melakukan aksi mogok sekolah. Hingga kini kasus dugaan penamparan siswa di SMA N1 Cibarga masih dalam penanganan pihak berwenang. Sementara itu, perdebatan di masyarakat terus bergulir, terutama soal batas antara tindakan disiplin pendidikan dan kekerasan fisik di sekolah. Dari Lebak, Banten, Hasim Adnan, Jurnalis NTV, melaporkan. Dan untuk mengetahui kelanjutan kasus ini, pemirsa, di studio NTV Prime sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami Gubernur Banten Bapak Andra Soni dan pengamat pendidikan Mas Rizal Fauzi. Selamat sore Pak Andra Soni, Mas Rizal. Selamat sore Mbak. Baik, sebelumnya saya ingin ke Gubernur Banten dulu, Pak Andra Soni. Informasi yang kami dapatkan ini sudah terjadi pertemuan antara Kepala Sekolah Nonaktif Ibu Dini dengan siswa korban kekerasan. Hasilnya seperti apa Pak Andra Soni? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kesempatan dari NTV untuk bisa memberikan penjelasan terkait apa yang sedang terjadi di SMA 1 Cibarga. Jadi kejadian di sekitar hari Jumat dan kemudian pada hari Senin dan Selasa, siswa-siswa sebanyak 630 siswa mogok belajar. Dan ini adalah situasi yang harus segera dikendalikan, karena bila mana berkelanjutan itu menjadi presiden yang tidak baik untuk dunia pendidikan, untuk anak-anak khususnya. Maka Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk sementara mengambil kebijakan untuk menonaktifkan dalam rangka menertibkan siswa-siswa yang sedang sekolah. Dan langsung ditindaklanjuti dengan sekolah kembali normal pada hari ini. Dan pada ibu guru, ibu Dini, kepala sekolah, dan anak-anak Indra beserta wali kelas kita undang ke kantor gubernur untuk berdialog, untuk tabayun. Dan alhamdulillah tadi sudah saling memaafkan bahwa Indra mengakui bahwa beliau melakukan pelanggaran disiplin, yaitu merokok di sekolah, dan beliau menyampaikan permohonan maaf kepada ibu Dini, kepala sekolah, dan ibu Dini juga menyampaikan permohonan maaf juga kepada Indra, bahwa Ibu Dini juga berusaha menegakkan disiplin karena peduli kepada Indra dan anak-anak bahwa merokok itu tidak baik dan merokok di sekolah itu adalah sebuah pelanggaran. Bahwa kemudian Ibu sempat mengeluarkan kata-kata tidak baik atau bersikap tidak baik, mohon dimaafkan. Dan itu sudah terjadi tadi, dan insya Allah besok dengan pihak keluarga, dengan pihak orang tua, insya Allah. Jadi dalam hal ini sudah terjadi perdamaian ya Pak Soni? Ya, sebenarnya ini kan karena memang harus tabayun ya, supaya kita sama-sama paham bahwa tidak ada satupun guru yang niatnya mencelakai anak muridnya. Dan ya tidak mungkin guru tidak melakukan teguran atau tidak melakukan pendisiplinan bila melihat secara langsung anak didiknya merokok. Jadi di satu sisi, dan di sisi lain tentu sekolah harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan. Nah, hingga ini perlu diluruskan bahwa niat guru, kemudian apa yang disampaikan Indra dan sebagainya itu mesti ya, kita pertemukan lah supaya tidak melalui pihak lain.
langsung antara Bu Guru, Bu Kepala Sekolah dengan Indra. Dan tadi alhamdulillah sebenarnya pada hari Jumat setelah kejadian Indra dan Ibu Guru telah istilahnya telah saling memaafkan. Nah, alhamdulillah tadi kita lebih ini lagi, kita banyak diskusi sambil makan siang bareng tadi. Dan mudah-mudahan besok kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Gubernur, setelah terjadinya saling memaafkan antara keduanya, bagaimana dengan status Ibu Dini selaku kepala sekolah, masih dinonaktifkan? Ya, karena anak-anak sudah bisa bersekolah dengan normal, situasi sudah kembali normal, maka mulai besok Ibu Dini akan kembali bertugas sebagai kepala sekolah. Baik, besok akan kembali bertugas ya. Dan saya juga menyampaikan kepada guru-guru, kepada pihak sekolah bahwa ketertiban di sekolah bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab semua. Baik, saya ingin ke Mas Rizal Fauzi selaku pengamat pendidikan. Mas Rizal, Anda menanggapinya kasus ini seperti apa di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan? Tentu tidak dibenarkan ya tindakan mendisiplinkan siswa dalam bentuk kekerasan. Pertama kita patut apresiasi dulu kalau perdamaian antara Bu Dini dengan siswanya sudah dilakukan oleh Pak Gub sendiri. Sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dari kemarin-kemarin, yang padanya ini kan jadi bola liar sebenarnya, asumsi-asumsi yang terjadi kemudian menjadi bola liar, yang kemudian yang saya khawatirkan sebenarnya kemarin itu terkait adanya bullying di dunia digital yang juga mempengaruhi mental dari anak didik kita, anak didik yang bullying sendiri. Tapi yang pertama yang harus kita ketahui bersama bahwa kekerasan di sekolah memang tidak dibenarkan. Kita tidak menormalisasi soal kekerasan di sekolah, bahwa sekolah harus jadi tempat yang yang nyaman buat anak-anak belajar dan lain-lain. Yang kedua, kita juga Bu Dini sebagai kepala sekolah juga adalah warga sekolah, maka sebagai warga sekolah, Bu Dini juga berhak nyaman untuk mendidik anak-anaknya. Nah, kemarin yang terjadi adalah saya yakin tidak ada niat dari Bu Dini untuk melakukan kekerasan itu. Itu terjadi spontan yang kemudian menjadikan ini masuk ke ranah hukum. Meskipun secara etika dan lain-lain, toh ini juga menyangkut pemahaman secara hukum ya. Kalau misalkan pemahaman secara hukum orang tuanya, berarti juga ada peningkatan soal pemahaman secara hukum bahwa ini memang ada delik hukum gitu. Tapi juga patut yang harus kita pahami bersama bahwa ada etika antara guru dan murid yang tetap harus dijaga. Bahwa kekerasan di sekolah tidak dibenarkan, tapi satu sisi juga kemarin menurut saya agak tergesa-gesa. Pak Wagub sama Pak Gubernur juga menonaktifkan Bu Dini sehingga itu jadi bola liar, jadi pemberitaan, jadi rujakan netizen, dan itu blunder. Jadi harusnya seperti apa Mas Rizal agar tidak terkesan tergesa-gesa gitu ya dalam hal menonaktifkan oknum kepala sekolah ini? Sebenarnya di kabupaten kota itu ada KCD gitu. Ada istilahnya cabang dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, yang mestinya mereka lah yang kemudian menambahkan itu semua. Kemudian ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang akan memediasi itu. Tidak perlu gubernur langsung kemudian berstatement dan lain-lain yang membuat itu blunder. Itu lebih lebih soft gitu. Ini menjadi blunder di media massa atau di media sosial, yang kemudian dampaknya juga ada bullying digital terhadap anak yang kemudian membuat mental. Kita tahu bahwa jadi bola liar begitu ya publik se-Indonesia pada itu. Baik, saya ingin kembali lagi ke Pak Gubernur, Pak Andra Soni. Pak Gubernur, kalau kemarin Anda melihat apa langkah yang Anda ambil itu
sudah dengan pertimbangan yang cukup matang untuk menonaktifkan kepala sekolah ini karena sebetulnya ada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengusut tuntas kasus ini ya Pak ya? Ya. Jadi Ibu, Pak Rizal, Pak Rizal juga pasti paham juga bahwa tidak semua kebijakan itu sempurna. Ya, dalam situasi tertentu mungkin orang melihat hanya di ujungnya. Bahwa yang harus kita perhatikan betul adalah 2 hari KCD, 2 hari Dinas Pendidikan itu melakukan upaya agar anak-anak bisa sekolah. Nah, yang tampil di video itu sudah terlihat anak-anak membuli guru, tidak patuh dengan apa yang disampaikan guru, dan ini tidak bisa kita biarkan. Bahwa kemudian ada insiden antara kepala sekolah dengan murid, ya itu juga tidak bisa kita anggap sebagai kejadian biasa. Tapi satu hal yang paling penting di situ adalah kita harus sama-sama mengintrospeksi. Maka keputusan Dinas Pendidikan untuk menonaktifkan saya dukung. Kenapa saya dukung? Karena menonaktifkan itu bukan berarti menghukum. Menonaktif dalam rangka menertibkan kegiatan belajar mengajar yang dari sekolah yang tidak mampu lagi dikendalikan oleh yang bersangkutan. Nah, itu sudah saya jelaskan kepada Bu Dini dan boleh dikonfirmasi kepada Ibu Dini dampak dari kebijakan tersebut, artinya beberapa permasalahan yang bisa berlarut-larut sementara bisa diselesaikan. Dan setelah selesai, setelah sama-sama memahami dan kemudian kita sampaikan bahwa kebijakan untuk menonaktifkan itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa sebulan atau dalam waktu yang panjang. Tapi alhamdulillah karena sudah terjadi tabayun, sudah sama-sama memahami, ya. Jadi kita sama-sama berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ini kan dalam kasus 2 hari sebelumnya Ibu Dini yang dibully. Dalam 2 hari sebelumnya. Nah, sekarang dalam posisi sekarang Bu Dini yang dibela dan kemudian siswanya yang dibully. Maka hal ini kan nggak boleh terjadi. Maka dua-duanya saya sampaikan di depan Indra dan di depan Bu Dini. Pasti mereka tidak ingin kejadian ini sampai seperti ini. Oleh karena itu pentinglah saling menjaga. Saya masih ingat lagu kita waktu-waktu kecil ya. Ya, hormati gurumu, sayangi teman itu mesti kita kembalikan menjadi rohnya suasana pendidikan di sekolah. Baik, Pak, kami juga sudah menghubungi Ibu Dini, namun yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan di sini. Namun, apakah temuan hasil pemeriksaan ini yang sebelumnya dilakukan ini memang menguatkan tanda-tanda bahwa kepala sekolah ini memiliki regulasi emosi yang tidak stabil, Pak? Ada berita acara yang dibuat, bahwa Ibu Dini betul mengakui bahwa beliau melakukan penertiban kepada guru. Nah, dalam tahapan sampai di tahapan sana, suasana belajar sudah tidak bisa terkendali lagi. 2 hari mogok sekolah itu sebuah kejadian yang nggak bisa kita biarkan gitu. Maka keputusan itu kita lakukan dan saya perintahkan kepada KCD, kepada kepala dinas, kepada sekda bahkan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar harus segera kembali normal. Karena itu adalah hak yang harus diterima oleh siswa. Dan kemudian terkait dengan proses administrasi atau proses pemeriksaan, ya nanti pasti akan melibatkan juga pertama BKD, Badan Kepegawaian, dan tentu juga dan termasuk siswanya, karena memang terjadi pelanggaran, ya memang harus ada sebuah konsekuensi yang harus ditegakkan. Saya rasa, tapi dalam prinsipnya adalah semua dalam rangka pembinaan. Baik, nah kalau tugas dan fungsi Satuan Penanganan Pencegahan Kekerasan sejauh ini di lingkungan Dinas Pendidikan, apakah memang berjalan dengan baik, Pak? Maaf, suaranya nggak terlalu terdengar. Pak Andrasoni, dengan adanya kasus ini tentu kan kita berkaca ya, apa yang perlu diperbaiki lagi ke depan. Nah, apakah harusnya ada hal-hal yang krusial begitu Pak, terkait dengan Satuan Penanganan Kekerasan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan? Baik, jadi ini bukan cerita baru. Ya, kita ini kan kadang-kadang ramai kalau ada kejadian. Yang sama-sama harus kita perhatikan bahwa kita harus melindungi guru yang menegakkan disiplin dalam proses belajar mengajar, tapi kita juga harus melindungi siswa dari tindakan-tindakan kekerasan yang ada di sekolah.
dua hal ini saat pemahaman kita berbeda, maka ini akan jadi masalah. Bahkan ada konon atau ada guru yang dikriminalisasi saat berupaya mendidik anaknya, karena memang ada sesuatu yang terjadi. Nah, kemudian ada juga ya kan, gurunya, anaknya tidak punya kesalahan apa-apa, gurunya yang punya permasalahan. Nah, ini maka bukan kejadian sekali dua kali, ini sudah terjadi di dunia pendidikan kita. Tentu kita berharap kepada apa namanya, Kementerian Pendidikan, dan juga bagaimana jangan sampai guru-guru ini dalam rangka mendidik muridnya itu berhadapan dengan hukum yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Tapi saya yakin dalam kasus ini kedua belah pihak, semua pihak yakin bahwa ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Baik, saya akan kembali ke Mas Rizal. Mas Rizal, jadi kalau Anda melihatnya ini sudah melakukan musyawarah begitu ya keduanya, tapi bagaimana apa yang seperti dikatakan oleh Pak Andra sore tadi, agar juga siswa dan guru ini sama-sama ada pemahaman dan juga bisa melindungi masing-masing, itu seperti apa ya? Baik, saya sepakat tadi dengan Pak Gub soal bahwa sebagai warga sekolah, guru dan murid itu adalah dua objek yang memang harus dilindungi. Yang utama murid atau siswa itu ya harus terlindungi dari tindakan-tindakan yang memang termasuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, nonverbal atau kekerasan seksual. Kalau di perguruan tinggi mungkin ada Satgas PPKS. Mungkin yang lebih ininya meskipun sudah ada aturannya di Permendikbud dan lain-lain, tapi itu harus terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Guru tidak dikriminalisasi saat ingin menegakkan disiplin atau ingin mendidik siswa-siswanya, meskipun kita tidak menormalisasi soal kekerasannya. Yang kedua, ya murid juga harus nyaman ketika ada di lingkungan sekolah. Nyaman dan tidaknya murid, kemudian nyaman dan tidaknya guru juga itu tergantung lingkungan sekolah itu sendiri dan orang tua murid. Maka pemahaman yang sama mestinya juga diberikan kepada orang tua siswa itu sendiri, bahwa ketika menitipkan anak ke sekolah, maka anak itu harus siap untuk dididik. Baik. Mas Rizal dan juga Pak Andra Soni, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda azan maghrib, dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali bersama kami di NTV Prime, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pihak kepala sekolah yang menampar murid merokok di lingkungan sekolah. Masih bersama kami Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, dan pengamat pendidikan Mas Rizal Fauzi. Kita akan lanjutkan kembali, saya ingin ke Pak Andra Soni. Pak Andra, jadi setelah mereka berdua, kedua belah pihak ini berdamai, saling memaafkan, namun apa pelajaran yang harus diambil dari kasus ini? Apa yang dilakukan oleh dinas terkait gitu ya, misalnya dalam hal pengawasan Pak, agar situasi belajar bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif? Ya, pertama kita prihatin ya, kejadian ini terjadi, dan saya meyakini bahwa di banyak sekolah hal-hal seperti ini masih sering terjadi. Kedua, kita meyakini bahwa sekolah adalah sebagai salah satu fungsinya adalah fungsi untuk menetapkan kedisiplinan, mendidik untuk berdisiplin. Ada waktu jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 4 ya, guru harus bisa menegakkan disiplin di sekolah, dan murid harus bisa melaksanakan disiplin di sekolah. Nah, hal ini sudah kesepakatan orang tua menitipkan anak kepada sekolah. Maka bila mana terjadi hal-hal tertentu seperti ini, tentu kita reaksinya juga harus yang baik, agar jangan sampai, contoh ya, apakah ini penamparan? Ya kan, ini kan harus betul-betul dibuat sebuah tabayun. Nah, dari tabayun yang tadi dilakukan, ya guru menyampaikan permohonan maafnya bila mana mungkin ada tindakannya yang dianggap berlebihan oleh siswa. Tapi siswa juga meminta maaf atas pelanggaran yang beliau lakukan. Dan menurut saya sampai di batas ini sesuatu yang alhamdulillah bisa dicarikan solusinya. Kemudian
guru berhadapan dengan hukum ini ada efek negatifnya juga nanti. Saat guru akan ragu-ragu untuk menegakkan disiplin di sekolah. Sehingga besok mudah-mudahan terjadi antara orang tua dengan Ibu Dini sebagai Ya, kepala sekolah bisa terjadi perdamaian dan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya untuk hari-hari mendatang, baik dari Dinas Pendidikan maupun saya sebagai gubernur, bahwa segala sesuatu harus ditindaklanjuti dengan baik. baik Pak Gubernur, berarti dengan hasil musyawarah dengan berdamai ini, laporan pihak kepolisian sudah dicabut? Mudah-mudahan saya berharap tentunya bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian ya di sini diperlukan keikhlasan masing-masing, dan saya meyakini bahwa apa yang dilakukan Ibu Dini terkait mendisiplinkan anak tidak ada niat untuk mencederai anak ya, tapi kemudian anak mungkin meresponnya berlebihan sehingga yang disampaikan kepada orang tua mungkin juga diterima oleh orang tua tidak utuh. Maka dari tabayun tadi terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, saya ingin kembali ke Mas Rizal. Mas Rizal, jadi seharusnya seperti apa sih idealnya tindakan pendisiplinan yang harus diambil oleh guru ya untuk menegur siswa-siswa mereka? Yang pertama itu sebenarnya sudah ada di regulasi Permendikbud tadi ya. Kemudian kita juga untuk perwakilan, misalkan perwakilan orang tua di sekolah kan ada komite sekolah ya. Ya, Itu bisa menjalin kesepakatan antara orang tua dengan sekolah harus seperti apa mendisiplinkan anak-anak atau siswa di sekolah. Di samping itu mungkin kan ada regulasi-regulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Selain itu kita juga memiliki Dewan Pendidikan sebenarnya yang bisa memberikan input yang bagus buat Pak Gubernur, buat Dinas Pendidikan, bagaimana mendisiplinkan, terutama ini Gen Z kan agak berbeda dengan generasi-generasi kita mungkin sebelumnya ya. Generasi saya atau generasi Pak Gub apalagi misalkan, atau generasi yang lain yang memang kalau menilai misalkan di sekolah kita didisiplinkan dengan jalan kekerasan dulu, ditempelin, datang ke rumah mengadu ke orang tua malah menambah menempelin 2 kali gitu. Tapi mungkin saat ini generasinya generasi yang berbeda gitu, maka penanganannya pun mesti ada kebijakan yang berbeda, yang mungkin itu bisa didiskusikan. Yang pertama antar sekolah dengan komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa. Yang kedua tentu saja ada Dinas Pendidikan melalui KCD-nya di masing-masing kabupaten kota, termasuk pertimbangan dari Dewan Pendidikan. Kita punya Dewan Pendidikan sebagai Provinsi Banten yang bisa memberikan pertimbangan, termasuk menganalisa dan mencari metode yang efektif bagaimana mendisiplinkan generasi saat ini gitu. baik. Begitu, Mbak. Nah, berarti kalau seandainya ada laporan-laporan begitu ya terkait mungkin peneguran yang dilakukan oleh guru secara emosional misalnya seperti kasus yang dilakukan oleh kepala sekolah ini, harusnya komite sekolah juga turut membereskan bersama ya di dalam kasus ini ya, Betul. Mas Rizal? Ya, mestinya juga memang mungkin ini kasuistik yang mungkin memicu emosi sesaat dari Ibu Dini, yang kemudian kalaupun tidak emosi mungkin dia bisa berdiskusi dengan komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa gitu. Kalaupun dikatakan misalnya emosi sesaat tetapi sampai ke hilaf, ini kan berarti artinya ada regulasi emosi di situ. Lalu sebetulnya seharusnya seperti apa, Pak? Apakah harus dilakukan asesmen psikologi secara rutin di satuan pendidikan? Sebenarnya Dinas Pendidikan juga kan memiliki regulasi itu, bagaimana mengangkat misalnya kepala sekolah, mengangkat guru itu sudah ada aturannya, termasuk mungkin ada asesmen secara psikologi bahwa menjadi pemimpin juga tidak bisa mengedepankan emosi, tapi lebih pada mengedepankan kepala dingin gitu. Itu pasti ada regulasinya, ada asesmennya dari Dinas Pendidikan. Ada di tingkat tertentu, saya kira. Baik, Pak Gubernur,
ketika kedua belah pihak ini bertemu, apa yang disampaikan oleh Ibu Dini yang mengaku hilaf melakukan hal tersebut begitu ya? Apakah juga akan lebih mengontrol apa yang menjadi bentuk pendisiplinan yang akan dilakukan ke depannya, Pak Gubernur? Mohon maaf tadi saya nggak terlalu terdengar karena ada gangguan. Iya, ketika Tapi terjadi paling tidak pertemuan, saya bisa apa yang disampaikan jadi oleh kedua belah pihak, Pak? Jadi dengan kejadian ini saya berharap tentunya ke depan satuan penyelenggara pendidikan yang baik semua tingkatan betul-betul kita bisa saling menjaga, murid terjaga, guru juga terjaga. Kan menjadi presiden tidak baik saat upaya melakukan tindakan pendisiplinan yang dalam halo? Ya, silakan dilanjutkan, Pak Gubernur. Ya, masih dalam batasan, tapi dalam pemahaman orang tua ini sudah melewati batasan dan kemudian sampai laporan ke polisi dan sebagainya. Tentu ini akan mempengaruhi semua lah. Maka saya berharap tentu dengan kejadian ini kita sama-sama mengintrospeksi diri, pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, kita sama-sama mengintrospeksi diri. Alhamdulillah hari ini terjadi sebuah 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 pembelaan kolektif terhadap Ibu Dini, di mana kita mulai sadar bahwa oh ya ternyata menegakkan disiplinan itu ternyata nggak mudah. Tapi di satu sisi kita tetap harus menolak kekerasan di sekolah. Maka dua hal ini harus kita sama-sama jaga dan ke depan saya berharap mudah-mudahan dunia pendidikan di Banten, di Indonesia semakin baik dan disiplin anak-anak kita juga semakin baik. Baik. Mas Rizal, penegakan kedisiplinan dikatakan Pak Andrasoni tadi tidak mudah begitu ya, tetapi jangan sampai juga terjadinya kekerasan gitu dari oknum guru yang dilakukan. Lalu apa langkah ke depan yang ini menjadi perhatian, semoga kasus ini tidak akan terjadi lagi dong, harapan kita bersama. Seperti yang tadi Pak Gub bilang bahwa ini sudah beberapa kali terjadi, bukan di Banten saja mungkin ya, bukan di Banten itu, ini di Banten kekerasan ini baru terjadi yang menyita perhatian publik seluruh Indonesia sebenarnya. Saya kira kita sama-sama sadar bahwa pendidikan itu juga tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua, terutama mungkin orang tua. Bagaimana mendidik anak-anak sekarang mungkin tidak semudah mendidik anak-anak yang dahulu gitu. Kalau dahulu dengan perintah, dengan sedikit suara juga bisa selesai, atau dengan tamparan juga mereka tidak tergesa-gesa untuk melapor kepada orang tua. Tapi memang ada hal yang harus kita pahami dan sepakati bersama bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu yang pertama. Terutama untuk anak-anak yang memang harus sekolah mestinya menjadi tempat yang nyaman lah untuk anak-anak belajar dan berinteraksi. Tapi ada hal lain yang mesti kita ini sebenarnya PR nih. Ini sudah menjadi atensi nasional. Ya. Kemudian ada pembulian secara kolektif di dunia digital terhadap siswa. Nah ini juga kita harus mungkin ada asesmen yang lebih lanjut terhadap siswa dari Bu Dini tadi yang jadi asesmennya tidak hanya dilakukan oleh pihak guru tapi juga siswa, Mas Rizal. Betul maksud saya ini sudah terjadi dan kita bersyukur bahwa ini selesai bisa dimusyawarahkan, mudah-mudahan juga ada pencabutan laporan ke polisi dari orang tua siswa tadi. Tapi satu sisi ini sudah terjadi pembulian di ranah digital yang bisa saja bisa mempengaruhi mental siswa tadi, mental dari siswa gitu. Maka saya harap mungkin ini juga harus ada asesmen terhadap siswa agar mentalnya tidak terganggu dengan bulian massal dari seluruh Indonesia. Bahkan sudah muncul meme-meme yang kemudian saya kira pembuliannya baik secara fisik, secara ini harus kita butuh pendampingan psikologis juga ya Mas Rizal artinya di sini. Ya Mbak. Butuh pendampingan psikologis juga ya artinya. Betul. Saya harap mungkin dari Dinas Pendidikan juga harus ada pendampingan secara psikologis, tidak hanya terhadap Budi tapi juga terhadap yang lebih utama sekarang terhadap siswanya, karena ini
Baik. buliannya kemudian Baik. terhadap siswanya, dan muncul meme-meme yang itu Ya. kan kita nggak bisa kita cegah ketika ada di media sosial. Baik, Pak Andrasoni, apakah ada arah ke sana, Pak? Saat ini koordinasi seperti apa yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk agar siswa juga mendapatkan perlindungan? Ya inilah sebenarnya. Jadi di 2 hari pertama Ibu Dini sebagai pesakitan. Nah sekarang berbalik, Indranya yang sebagai pesakitan. Tentu kita nggak mau ya 2 hal ini terjadi. Kita butuh menjaga mental Indra sebagai siswa, dan kita juga butuh menjaga mental Ibu Dini sebagai guru yang berusaha menjadi guru yang baik. Jadi mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa niat baik dengan dilakukan dengan cara yang tidak baik juga tidak bisa kita benarkan. Kemudian siswa di sekolah atau laporan-laporan dari anak-anak kita kepada sekolah sebaiknya perlu kita tabayunkan atau tindak lanjut gitu. Jangan sampai kita bereaksi, orang tua maksud saya bereaksi yang kemudian ya akhirnya sekarang menjadi dan kalau sekarang kan lebih mudah ya orang untuk mengakses informasi. Dan mudah-mudahan tadi apa yang kita lakukan bisa menjernihkan suasana, bisa menjadi solusi dan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, komite sekolah apakah juga akan segera dimaksimalkan, Pak, untuk turut juga melakukan pengawasan di sini? Sudah berproses sebenarnya, Mbak. Sudah berproses komite sekolah dan sebagainya sudah berproses. Cuma memang 2 hari ini anak-anak sudah bisa dikendalikan, mereka tetap mau ke sekolah, maka harus ada upaya yang kita lakukan. Karena kalau kita biarkan, tentu ini sesuatu yang tidak baik. Jadi saya izin juga, Mbak, saya harus meninggalkan kegiatan ini. Ya, intinya saya terima kasih atas perhatian semua pihak dan mohon doanya agar dunia pendidikan dan kejadian ini tidak terulang kembali, dan mohon doanya juga agar antara kepala sekolah dengan guru-guru dan murid bisa kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Baik, Pak Andrasoni, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Kali ini Gubernur Banten dan juga ada Mas Rizal Fauzi selaku pengamat pendidikan. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di NTV Prime kali ini. Kita harapkan ke depannya situasi belajar mengajar bisa berlangsung dengan aman, karena sekolah memang seharusnya menjadi tempat aman untuk kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi.